Ya, selamat datang di King Kong Kriminologi Kongo. Rame-rame siap. Welcome. Untuk pertama kalinya ya, To King Kong udah kayak gitu dong. Ini setelah King Kong berapa episode? 4 episode ya? Kan duanya lagi Ormas. 4. Iya, ini kelima. Ini setelah episode kemarin jadi akhirnya kita ada bintang tamu cowok. Setelah 4 episode bintang tamu kita cewek semua, akhirnya win streak kita terpatahkan. Yoi. Akhirnya Oleh Bapak Fadlan. Win rate rusak lah. Yoi. win rate rusak. Iya. Nah, di kesempatan kali ini sama Prof. Fadlan ini kita mau ngebahas soal ini ya. Kita soal apa Vin, kita mau bahas apa? Lebih detailnya lagi. Tentang himakrim ternyata. Wah, Ini himakrim. berat nih ya. Jadi kita Himpunan. harus formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak gitu, nggak langsung to the Selamat point. datang di acara ini pada hari Nggak ini. usah gitu. Oh, nggak usah ya. Nggak, iya. Sebelum masuk kita itu dulu dong. Apa doa dulu? Enggak, perkenalkan dulu ke siapa, biar Oh, iya, iya, silakan perkenalkan dulu. Gue kenalin, gue Fadlan, wakil ketua Himakrim periode 2021-2022 tahun kemarin. Begitu. Periodenya cukup singkat. Cukup singkat nggak kayak ya. Lu selama ini selain kuliah ini kan udah mulai apa namanya tatap muka lagi. Selama ini kesibukan lu apa lagi selain kuliah dan sempat ngurusin ini? Himakrim. Mic-nya dong. Oh iya. Dia ditanya. Ulang, nanya diulang. Udah tadi ditanya. Udah. Kesibukan, mungkin akhir-akhir ini kayak gue selain kuliah, terus paling kan karena udah nggak menjabat nih gue nih. Iya. Gue membantu adik-adik gue untuk regenerasi melanjutkan Himakrim selanjutnya. Kayak Oh, generasi di bawahnya ya. Sebentar Pin, tapi lu masih terlibat di himakrim. Masih. Untuk selama ini masih. Ngapain tuh sekarang kalau sekarang? Gue sempat diajak juga kayak bergabung ke dalam BPHK. BPHK itu Badan Pengawas Harian Kriminologi sebenarnya. Nah itu dia yang menaungi dari anak-anak mahasiswa kriminologi itu sendiri, bahkan ke Himakrim itu sendiri kayak gitu. Jadi gue sambil ngurusin adik-adik gue tergabung lah di dalam BPHK itu kayak gitu. Tapi kan awalnya kan sempat menjabat jadi ini Himakrim pas awal-awal ya, tahun lalu ya. Apa yang bikin lu pengen gabung di situ? Apa kalau ada tujuan sendiri atau cuman sekedar have fun atau gimana? Awal-awalnya. Awal-awal interest mungkin ya. Iya, betul. Karena kan mungkin diawalin ini ya, gue SMA tuh masuk ke dalam OSIS. Iya. Nah itu sebagai wakil ketua MPK waktu itu. Nah, mungkin pada tahu nggak sih zaman-zaman SMA ya kan? Iya. Gue benci tuh anak OSIS tuh. Biasanya anak OSIS cewek cakep-cakep. Iya, tapi di ruang UKS mulu, ngadem mulu. Oh, iya. Kayaknya SMA lu dong. SMA gue kagak. Ya akhirnya dari situ emang, gue interest nih pertama kayak mikir juga kayak ada temen gue adalah seseorang masuk di mungkin bisa gue bilang organisasi selain Himakrim lah ya yang bisa dimasuki. Terus kayak gue mikir tuh mau masuk Himakrim atau masuk organisasi tersebut gitu yang lainnya. Akhirnya gue lebih memilih Himakrim itu supaya ngurus rumah dulu lah gitu kan. Ngurus rumah akhirnya kayak masuklah gue di Himakrim periode waktu itu pas gue masih angkatan 19 ya, masih awal-awal masuk itu tuh gue divisi sosial waktu itu. Divisi sosial. Kayak terjun langsung waktu itu ada bencana juga di Sukabumi, gue ikut. Jadi kayak ada serunya juga lu masuk Himakrim gitu sih. Kayak awal-awal interestnya kayak ya emang udah ada apa ya, apa sih sebutnya tuh fashion jadi pakaian. Iya. Ya pokoknya gitu awal-awalnya. Tapi Ben, sebelum lu lanjut ya, gue pengen ngasih tahu dulu kalau Fadlan ini tuh sebenarnya dia calon ketua, jadi sempat ikut pemilu gitu. Iya. Nah sekarang gue pengen nanya dulu ke Fadlan. Kenapa lu berani nyalonin jadi ketua? Itu yang nyuruh siapa? Terus yang kedua kenapa bisa kalah itu aja. Kenapa gue bisa kalah? Enggak. Kenapa nyalonin dulu? Nyalonin dulu. Awal-awal nyalonin sih karena emang gue kalau kalian kenal Mes almarhum. Nah gue kerjasama tuh sama dia karena kan emang gue tahu nih di zaman periode awal-awal gue di Himakrim
Terus gue pengen ngelanjutin, gue pengen lebih baik lagi nih buat ngejalanin Himakrimnya menuju lebih baik lagi kayak gitu. Terus akhirnya gue ini kan kayak ngontakin ke si almarhum ES. Nah, udah tuh cerita-cerita sharing kayak gitu kan, keluh kesah segala macam keluar, deep talk lah istilahnya kan. Iya. Asik. Di talk dulu. lanjut. Ya. Akhirnya setelah deep talk itu udah tahu nih kita punya tujuan yang sama, visi misi yang sama kayak gitu. Akhirnya nyalonin lah. Awalnya itu nyaloninnya itu sebagai paslon, pasangan calon. Iya. Nomor berapa? Hah? Nomor Satu dong. Nomor 1. Nomor 1 itu pohon beringin. Inget-inget aja lu. Aman ya. Si paling inget. Ya, paslon akhirnya kenapa bisa dipisah jadinya calon jadi seorang-seorang itu karena nggak ada yang mau nyalonin lagi gitu sebagai paslon lain. Omewa cincin da kara. Omewa cincin da. Akhirnya ya udah tuh. Mungkin itu lawanan itu sebenarnya skema sih jatuhnya. Formalitas lah ya. Formalitas. Yang emang gue tuh nyalonin itu paslon, gue sebagai wakil kayak gitu. Emang jadi dari awal wakil sih. Iya, emang dari awal gue jadi wakil NS ketuanya kayak gitu. Akhirnya gue di situ memanipulasi lah. Kayak mungkin bukan memanipulasi soal voting ya, bukan ya. Kayak memanipulasi soal gue pas ditanya-tanya ada sesi debat kan tuh. Gue memanipulasi itu kayak Udah disiapin sama MES. enggak, gue nya bahkan almarhumnya itu sendiri nggak tahu tuh. Sampai gue dikata-katain, lu bisa-bisanya lu bikin skema kayak gini. Emang lu pengen kalah dari awal? Iya, itu. Iya, akhirnya ya udah gue kalah di voting. Udah sih. Tapi emang dari awal berarti kemauan sendiri, bukan disuruh seorang cutting gitu nggak ada? Nggak ada. Ya? Aman dong. Aman, nggak ada nyuruh. Nggak ada. Yang itu nggak nyuruh. Iya enggak dong. Karena emang awalnya lagi kan itu pengen membenahi lah. Kayak gitu sih. Ya bisa dilanjut. Berarti suasana pemilunya nggak terlalu barbar lah ya, tetap sesuai dengan iniannya. Karena online. Oh, online. Oh, Online itu lebih kondusif sih harusnya ya. Karena online. Gue milih lu tuh padahal tuh di Google Formnya tuh. Gue berterima kasih banget tapi gue tidak ingin menjadi ketua. Gimana dong? Jadi kan akhirnya lu jadi wakil kan. Nah, setelah lu kepilih jadi wakil tuh dalam benak lu apa kegiatan yang pengen lu lakuin pertama di Himakrim itu? Kegiatan awal-awal pengennya apa? Awal di Himakrim. Gue karena kan di dalam Tridharma perguruan tinggi itu udah jelas yang poin ketiga ada yang namanya kemasyarakatan gitu kan, sosial. Nah di situ gue yang bener-bener gue tujuin nih, gue pengen bener-bener ngadain sosialisasi masyarakat, terus sama kayak kaum marginal yang bahkan di Krim Fair itu sendiri kan terjadi gitu. Bahkan di Himakrim sebelumnya terjadi ada yang namanya senyum desa kayak gitu. Nah itu ada di Instagram Himakrim. Nah, dicek ya teman-teman ya Instagramnya. Jadi promosi ini. Ya, nggak apa-apa kan tujuannya itu. Terus ada lagi jembatan literasi udah itu. Lanjut nih Alvin. Karena Kevin nggak ngerti pertanyaannya karena internal banget kayaknya. Dia kan bukan anak kriminologi ya. Jadi Kevin bisa pegangin mic-nya aja, gue capek di tangan gue dari tadi. Ya, gantian nggak apa-apa dulu kan ini. Oke, Dan. Sekarang kita masuk ke mode serius. Udah serius. Jadi kan sebenarnya kan Pak Lucky kemarin pengennya lu nggak sendiri di sini, tapi ada Maul sama Alvira. Ya. Nah, Alvira itu sebagai perwakilan dari Orang baik, terima kasih. perbedaannya. Nah, mungkin dari Himakrim Aktif dulu ya. Jadi Himakrim Aktif itu yang tergabung dalam struktural Himakrim. Kayak ada BPH, ada Komisi 1, ada Komisi 2, 3. Dan di dalam komisinya itu ada lagi yang terpecah lagi kayak ada divisi keilmuan dan riset, divisi PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Terus juga di Komisi 2 itu ada Humas. Humas tuh
terbagi menjadi 2 lagi. Kalau di zaman periode gue ya, itu ada yang namanya Dekdok, dekorasi dokumentasi, sama Puas, publikasi aspirasi. Terus di komisi 3 ini yang gendut nih, ada 4 divisi. Ada divisi Danus, sosial, orek, olahraga rekreasi, sama seni budaya, kayak gitu. Jadi ya itulah tertuju gitu kalau ini kan, kalau apa ya, tentang proker segala macem. Nah kalau untuk Himakrim pasif itu kayak ya kami menganggap mahasiswa kriminologi itu seluruhnya sebagai bagian dari Himakrim, namun pasif kayak gitu. Nah apa sih yang bisa apa ya, bukan didapetin sih, kayak ikut terlibat. Iya, ikut terlibat dalam dibilang Himakrim pasif. Jadi kalian semua nih untuk mahasiswa kriminologi bisa banget datang yang namanya ke sekre, kayak main kayak gitu, nggak apa-apa, kita welcome karena kan jatuhnya rumah kalian juga kayak gitu sih. Novin, jadi kalau lu tadi denger ya penjelasannya kan banyak tuh divisi-divisinya. Jadi mereka tuh kalau habis pemilu tuh bagi-bagi jabatan gitu. Oh, jabatannya yang pasti semua dapat gitu jabatannya. Iya pasti dapat. Gimana cara mendekatkannya aja? Iya gitu. Nggak canda. Oke, lanjut. Kalau menurut lo nih, karena nggak ada perwakilan yang pasif kan, kalau menurut lo kenapa ada yang tetap aktif di kegiatan-kegiatan lain dari Himakrim pasif, kenapa dia nggak masuk aja gitu ke Himakrim gitu? Karena kan kalau gue bisa boleh jawab sih, itu kan kalau untuk masuk ke dalam struktural Himakrim aktif, itu kan balik lagi ke pilihan masing-masing gitu. Nah, terus kita juga punya yang namanya kayak kemarin Krim Fair itu kan acara apa ya, acara wahnya di kriminologi nih. Jadi kita juga nggak bisa, Himakrim nggak bisa ngerjain sendiri aja gitu, karena kan acara yang lumayan repot ya, bisa dibilang besar ya, butuh struktural juga di dalam kepengurusan, butuh tenaga lebih kayak gitu. Terus ada lagi kita sebagai panitia makrab, nah ini kan istilahnya angkatan per angkatan, itu acara angkatan kayak gitu. Makrab yang nggak jadi ya? Ya. Oke, kita lanjut aja. Itu kasusnya panjang nanti ya. Apa lagi nih? Oke, kan tadi lu sempat nyebut acara. Kalau ada acara melibatkan Himakrim yang pasif juga. Kalau dari lu sendiri nih kan, kalau yang pasif ini kan bisa dibilang minim pengalaman organisasi lah, nggak terlibat dari Himakrim, jadi kurang tahu gitu dalam Himakrim gimana. Lu sebagai perwakilan Himakrim takut nggak sih kalau menyerahkan acara-acara gitu ke orang yang bukan dari Himakrim gitu, yang pasif gitu? Oke, sebenarnya gue ini ya percaya ke mereka asal mereka diberi arahan oleh kita yang istilahnya yang lebih paham lah tentang struktural kayak gitu. Nah nanti tuh mereka kalau misalkan mereka nih mau masuk divisi Dekdok, akhirnya kayak mereka tahu nih apa ya, tupoksinya dia, tugas pokoknya dia. Nah kalau mereka udah paham itu, pasti mereka bakal menjalankan kok kayak gitu. Gitu. Tapi terus kalau di Himakrim sendiri nih Dan nih, gue kan dengar dari orang dalam nih, bintang tamu juga sih pernah kesini sih, katanya itu dari alumninya itu masih ikut campur banget. Itu bener nggak sih? Kok langsung ketawa? Kan gue jadi berpikir aneh-aneh. Gimana Dan? Aduh, ya mungkin ini ya, gue tahu mereka ikut campur ke dalam urusan rumah itu, maksudnya itu apa ya, kita paham lah maksud dia baik, cuman ada beberapa yang caranya sejujurnya kurang mengenakan. Cuman kan balik lagi kita diskusiin, kita bikin forum, kita selesaikan di situ jalan tengahnya itu bagaimana gitu sih, pasti bakal dapet hasilnya lah kalau udah terjadinya forum, udah terjadinya diskusi kayak gitu. Ini fix nih gue diincer nih biasanya ini nih. Bin, nanya Bin, coba Bin. Nggak, sebenarnya kan di apa tadi kan banyak tuh divisi udah jelasin. Sebenarnya kegiatan apa proker tahunan Himakrim itu ada apa aja sih? Proker tahunan Himakrim itu ada yang namanya dulu ganja disebutnya, gebiar semangat remaja. Nah itu tuh ada kasus juga tuh. Kenapa tuh? Itu gara-gara Vela, bukan. Bukan. Sorry Vel.
Aduh, Pel lagi. Nih emang Alvin ya Pel. Ya jadi waktu naikin proposal nggak di ACC gara-gara namanya ganja gitu. Oh. Padahal kepanjangannya kan Gebiar Semangat Remaja. Akhirnya digantilah jadi Merdeka Media Kreasi Remaja kalau nggak salah. Oh, kenapa lu gantinya jadi apa Merdeka? Harusnya ganja lu gantinya jadi ganja. Tuh, pasti di ACC Waduh. itu tuh ya. Oke, Itu jadi politik dong. politik ya. Iya Kak. parah itu. Tapi nih Dan, kan kalau gue lihat ya, menurut pandangan gue nih, hipotesa aja, adanya himakrim aktif dan pasif itu dikarenakan jumlah mahasiswa kriminologi kan yang masih sedikit bisa dibilang. Nantinya nih kan tren setiap tahunnya yang masuk tambah banyak terus nih, meningkat terus. Pada saat mahasiswa kriminologinya itu udah banyak gitu, apakah himakrim pasif masih akan tetap diadakan gitu? Pasti bakal tetap diadakan karena dengan adanya menurut gue pribadi ya, dengan adanya yang namanya himakrim aktif dan pasif itu tuh mereka bisa apa ya, berharapnya inilah solidaritasnya makin tinggi dengan diadakannya acara-acara yang dijalankan bersama-sama kayak gitu kan. Terus mungkin kalau untuk seleksi kan saking kebanyakannya gitu kan. Iya, Kalau betul. ngejalanin acara gimana ya pasti ada yang namanya seleksi gitu untuk menjalankan acara. Kalau dari lu sendiri, 俺はまだここにいるぞすほら見ろよまだビはありませんこれもビデオ作るから kesel nggak sama mereka? ここにいる悪魔がいるとあれ好きでつけざす俺は本当にありがとうてめえなこれざす Kesel nggak lu? Sebenarnya gue kecewa sih. Kan. かんのやろバカ野郎 Untung gua Vkom. Untung gua Apa? lanjut. Untung banget nih. Enggak bercanda. Beneran nggak apa-apa gue. Enggak, gue bercanda. Itu tuh kayak balik lagi kan ke gue bilang apa pilihan masing-masing gitu. Kayak lu nggak ikut atau gimana kan itu lu lagi kan kayak lu lagi gimana sih, lu balik lagi ke diri lu lagi kan. Oh, gue kira gue lagi. Ya sih bener sih. Nah jadi gue juga dari gue apa ya, seenggaknya kalau misalkan dari gue pribadi ya udah gue ada istilah mengajak lah gitu kan. Kalau mau ikut atau enggak ya balik lagi terserah gitu. Wah, Vin, setelah mendengar penjelasan Fadlan tuh gue jadi merasa bersalah nggak pernah terlibat. Jadi lu pengen ikut nggak? Jadi Himakrim? akhirnya gue memutuskan untuk ikut di Himakrim dengan cara memperpanjang masa kuliah sebanyak 9 tahun. Nanda sama Ragil ikutan juga ya. Oke. Kita bangun Himakrim. Ya. Anak muda melek Himakrim. Yoi, anak Mungkin muda. jalannya lewat pemutihan kali ya. Pemutihan, ya. Latihan, pakai baiklin tuh maksudnya. Pakai baiklin aja. Udah Kan sih. ini kan tadi ngomong kan lu kan kalau gue denger lu berdua tadi kan ngomong udah cukup ini hektik lah ya pengurusan lu di Himakrim kan lu ngejalanin ini. Iya, lu butuh kalau lu setelah rutinitas pusing itu lu healing lu gimana sih tuh? Me time lu gimana tuh? Cara me time ya? Sama Ayang, sama Ayang. Iya. Enggak dong, enggak punya. Bukan, Solusinya udah enggak. Kalau me time-nya gue mungkin pertama dengerin musik kali ya. Iya, gue denger lagu, terus kadang sambil baca buku juga sih. Itu kebanyakan orang yang pada nggak tahu kayak. Iya, lu nggak bukan muka pembaca gitu. Iya, sumpah. Kayak gue lagi baca buku, dibilang kayak lu sosokan baca buku lo gitu. Tapi padahal mah ya udah gue baca aja. Terus kadang juga main game sih, itu sih. Nah, Jangan main depo, sumpah, jangan. Tapi kan itu lumayan kalau dapat jus. Kayak teman kita tuh ada tuh yang itu Anggoro. Kalau depo jangan dah. Bukannya me time malah ngancurin ini lagi HP banting ya kan, boncas. Ya udah itu kayaknya ntar Selingan. buat segmen satu lagi aja ya. Iya. Kita ini ada pertanyaan terakhir masalahnya. Apa tuh? Pesan buat anak Himakrim lah yang pasti lah. Kan lu sebagai orang yang dipandang lah di Himakrim. terutama buat yang baru nanti, buat yang akan datang. Apa pesannya? Apa ya? Apalagi yang sekarang pengurus sekarang. Mungkin untuk pengurus sekarang ya
berjalan aja lah ya, kayak let it flow. Lu pasti di depan sana ada yang namanya masalah baru atau masalah lama yang diungkit kembali, kan kita nggak tahu ya namanya di depan sana gitu. Nah jadi hadapin aja, kalau emang kalian yakin buat ngejalanin pasti bakal kejalan sih kayak gitu. Tapi BTW Dan, gue jadi inget satu pertanyaan. Kadang-kadang rap si Dorpak mas tuh banyak nyebut nama si Dorpak. Aduh. Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oh iya, ya, yang bikin dia ya. Nanti semua dikat aja kayaknya. Ya udah, jangan dijawab ya Fadan ya. Ya, kita Oke kata Kevin, kita lanjut aja ke segmen berikutnya. ya kita masuk ke segmen baper. Apa itu? Baca pertinyi. Yoi. Oke. Masuk ke pertanyaan pertama ya di sesi baca pertanyaan Baca ini. pertanyaan. Yang pertama buat Fadlan, ada nggak sih yang ngeselin selama di Himakrim? Ada. Jabatan lu. Apa nih yang ngeselinnya apa nih? Bisa orang, kejadian, tapi kalau bisa nama orang. Mungkin kinerja kali ya, kinerja orang lain yang menurut lu ngeselin kayak lemot, suka ngilang gitu, ada nggak? Ya ada sih, ada seseorang angkatan di bawah kita. Angkatan Angel. Ya angkatan itu. Ya dia ngilang gitu aja 3 bulan nggak ada kabar, terus sekalinya ngasih kabar kayak nggak jelas gitu kedatangannya, ngerti nggak sih, kayak orang abis nyimeng gitu. Kayak gua. Iya bisa. Enggak. Emang beneran kayak kondisi nyimeng. Akhirnya di situ diforumin kan sama gua, sama almarhum, sama Bang Iqbal selaku kepala komisinya gitu. Kayak gitu diforumin, akhirnya ya udah nemu jalan tengahnya kayak pertama ngasih keringanan ya kan, keringanan buat oh ya udah lo jalanin dulu aja, kita lihat selama 3 bulan, kalau lo nggak ada perkembangan ya udah di-cut. Akhirnya nggak ada perkembangan, di-cut. Buset. Berarti udah disiapin sama master plan-nya buat dia. Ini spesial buat Anda yang ngerasa Anda udah dibuatin master plan loh. Angel tahu namanya nggak Angel? Iya tahu. Ntar ya off cam ya, off cam. Lumayan tuh Vin, udah dikasih solusi usaha master plan, tetap ujung-ujungnya di-cut sih. Iya sih. Sayang. Di reshuffle mungkin ya bahasanya. Itu kata Spotify. Bukan, ada juga reshuffle kabinet soalnya. Iya, otak gua kan reshuffle kabinet, otak dia reshuffle Spotify. Iya, ya ada shuffle Beda. musik. Oke. Pertanyaan kedua. Kan kita tahu lah, kita kehilangan teman kita yang juga menjabat sebagai ketua si almarhum MS. Dan lu kan pada waktu itu kan masih menjabat ya. Lu naik menggantikan lah gitu. Tantangan terberatnya apa pas lu tiba-tiba naik jadi ketua itu untuk sementara? Waduh, kalau diceritain gue 2 minggu healing gue. Buset. Itu emang traumatis banget. Iya sih. Gue 2 minggu healing, bener-bener gue Himakrim nggak ke arah, nggak ini. Akhirnya ya gue mau nggak mau dari semangat teman-teman juga kayak ayo Dlan, bisa Dlan, lo arahin nih Himakrim. Jangan sampai Himakrim hilang arah, karena patokan anggota-anggota gue saat itu ya siapa lagi kalau bukan gue gitu kan. Akhirnya ya udah dari situ gue bisa bangkit. Terus juga bentrok juga tuh sama Krimfair. Iya betul. Ya. Oh, iya. Akhirnya ya udah gue ngarahin Himakrim, fokus ke Krimfair. Krimfair gue juga kayak jadi penanggung jawab penggantinya almarhum kayak gitu. Yang akhirnya sukses lah bisa dibilang. Tepuk tangan dulu dong buat Fadlan dong. Gila. Nih berat loh tugasnya dia loh. Ya itu traumatisnya banget sih emang. Gue aja yang bisa dibilang kurang deket sama almarhum aja juga ngerasanya dek gitu cuy. Kayak Pada kaget semua lah, ini anak-anak juga nih. iya, apalagi mohon maaf ya ibu bapak, kalau ibu bapak dosen nih yang nelpon gua nggak keangkat, gua juga lagi panik kan. Masalahnya dosen-dosen pada nelponin, ya kan? Itu kabarnya benar gitu kan, kayak gue juga masih nungguin kabar dari Nabil kan, karena Nabil posisinya di Bogor tuh, jadi dia ada di tempat langsung ini. Lebih deket gitu. Iya, gue aja sampai diomelin Nabil kok itu. Bil, lu kalau nonton kecewa gue sama lu, kesel gue. Canda. Udah, kita next ya. Ini sebenarnya pertanyaan dari titipan dari seorang yang datang kemarin, Ibu Vela ya. Waduh. Dia bertanya kenapa FISIP itu tidak punya BEM. Padahal kemarin si Vela bilang dia udah ngajak ketua Himahi-nya, tapi gitu-gitu jawabannya. Kalau dari lu sendiri gimana jawabannya?
Gue menghembuskan napas saya dah. Enggak. Gue ini jawab. Sebenarnya waktu dulu itu di tahun 2018 atau 17 gitu ya. Itu tuh sempat mau terbentuk yang namanya BEM Visip. Nah, di situ karena kan balik lagi terciptanya BEM Visip itu kesepakatan dari dua pihak ya kan. Kalau dulu tuh kalau nggak salah Vkom juga masuk Visip nggak sih dulu? Ya lu nanya gituan ke dia, nama dosennya aja nggak tahu. Ben, nama dosen yang lu inget siapa? Vkom. Bukan Vkom sekarang. FKDK. Agak lebih panjang dikit. Oke, FKDK dosennya yang lu tahu siapa namanya? Ilham. Iya, Iya, banyak. Sekarang nonton Winda Basudara tuh. Di absen mulu ya? Iya, di absen mulu. Gue ke gereja nyari Ilhamnya nonton Winda. Waduh. Lanjut. Iya. Jadi gimana? Ya apa namanya? Pengen terbentuk 2018. Ya, mau terbentuk akhirnya dari kalau nggak salah dari Kaprodi Kriminologi itu sendiri sudah ACC akan terbentuknya BEM Visip, tapi dari tetangga. Oh, tetangga. Jangan sebutin tetangga. Dari tetangga itu tidak meng-ACC. Akhirnya ya udah nggak terjadi sampai sekarang gitu. Tapi ya alhamdulillahnya di masa kabinet gua, dari periode gua ngajak kerjasama bareng Himahi kayak gitu, kayak studi banding lah ya kan, kayak sharing akhirnya kenal juga nih sama anggota-anggotanya dari Himahi kayak gitu. Mungkin kita harus nunggu salah satu dosen kriminologi kita jadi dekan mungkin ya. Amin. Pak Luki ya, Pak jadi dekan ya Pak, siap. Saya dukung Bapak. Nah, didukung sama Pak Adlan. Dukung sama saya. Mungkin masih mau nanya lagi nggak? Enggak, udah habis pertanyaannya kayak ini. Gue sih berharap kriminologi itu mau dari angkatan 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nih sampai yang sekarang kita solidin lagi, gue sih pengennya kayak kita ngadain acara kayak gitu ya, kayak kita bikin mungkin makrab yang beneran makrab ya, bukan yang kok ketawa pada makrab kan, emang makrab maksudnya. Iya itu lah. Nyantai makrabnya. Ya gue pengen terjadinya adanya itu yang bikin kita euforianya tuh bikin solid lah kayak gitu. Nyewa GBK nanti ya kita siap. Daripada jauh-jauh makrab ya. Kalau GBK gue pasti datang. Pak Loki tolong didanain ya GBK katanya. Danain Pak, kata saya ada danain. Oh kan? Tripod mau jatuh itu. Pak, pegel Pak yang megang Pak. Manual megang. Oke, kita ada lagi satu lagi. Iya, silakan. Untung aja belum ditutup. Buat adik-adik tingkat jangan takut-takut lah, kayak buat saling sapa atau apa, karena kalian welcome, kita welcome kayak gitu. Cakep. Ada lagi? Udah. Buat cewek gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, jangan dulu. Tapi anak krim yang cakep siapa sih? Hah? Yang cakep. Waduh. Banyak ya tapi? Sebenarnya satu temen gue yang keluar tuh cakep itu juga. Cewek. Itu siapa tahu bisa. Iya, gue udah kontakin ya. Oh. Aduh. Yes. Tutup aja ya? Oke, kita tutup. Kita mau bilang makasih dulu buat lab FKDK yang udah minjemin kita fasilitas lagi. Oh iya, ternyata bukan Vkom namanya, udah FKDK. Kemarin salah namanya. Kita paling enak butuh Vkom sih, tapi FKDK nggak apa-apa deh, kita udah. Nggak tahu. Udah. Oke, udah. Terima kasih untuk Fadlan yang sudah mau hadir di sini. Oh, Sama-sama. Makasih juga udah diundang ya. Iya, udah diundang. Sama itu Pak Luki. Iya, Pak Luki yang undang ngide. Cinta banget langsung saya sama Bapak. Jingle dari balik layar. Oke. Gil, tolong dikat ya nanti. Iya, dikat aja. Itu dia tutup. Oke. Vin, kita tutup ya. Tutup, silakan. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Saya Alvin. Saya Fadlan. Dan gue Kevin. Undur diri. Dah.